Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak story semuanya. Kali ini aku akan berbagi kisah dengan kalian tentang seorang permaisuri Aceh yang bernama Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Nama aslinya adalah Putri Sri Alam, di mana ia lahir pada tahun 1612. Ia adalah putri tertua dari Sultan Iskandar Muda dengan permaisuri Putri Sani yang bergelar Putri Sendi Ratna Indra. Sejak kecil, Putri Sri Alam atau juga disebut dengan Putri Safia sudah berguru kepada ulama besar seperti Hamzah Fansuri, Syarif Faqih Zainul Abidin, Syekh Kamaluddin, Syekh Alaidin Ahmad, Syekh Muhyiddin Ali, Syekh Taqiyuddin Kaisar, Syekh Syaftuddin Abdul Qahar. Sejak kecil beliau sudah menguasai lebih dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Spanyol, dan bahasa Urdu. Kecintaannya pada ilmu membuatnya selalu haus akan belajar ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Putri Sri Alam akhirnya menikah dengan Sultan Iskandar Tsani atau bergelar Alauddin Muayyad Shah, Sultan ke-13 Aceh, di mana ia berkuasa dari 37 hingga 1641. Beliau adalah seorang raja yang berasal dari kota Pahang. Namun pernikahannya tidak bertahan lama karena suaminya mangkat dan tidak meninggalkan ahli waris, sehingga terjadilah permusyawaratan untuk menggantikan sultan yang akan memimpin Aceh, hingga akhirnya ditetapkanlah Permaisuri Sri Alam yang menjadi ratu pertama kerajaan Aceh Darussalam. Sejak itulah ia bergelar sebagai Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Johan. Sultanah memimpin Aceh pada tahun 1641 hingga 1675 Masehi, yaitu tepatnya 30 tahun. Sultanah Tajul Alam sangat fokus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga Aceh berada di masa kegemilangan pengembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Ribuan kitab dalam berbagai bidang ilmu ditulis dalam bahasa Aceh, Melayu, dan Arab. Sehingga masa beliau lahirlah tokoh agama sekaligus ilmuwan seperti Abdur Rauf Al-Singkili, Syamsuddin Al-Sumatrani, Syekh Ismail bin Abdullah, Teku Cik Dilepe Baba Daud, yaitu keturunan ulama Turki Syekh Aga Arumi, yang tidak lain adalah murid dari Syekh Abdur Rauf Shah Kuala. Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Johan bersama dengan ulama mendirikan berbagai pusat pendidikan bagi seluruh rakyatnya, seperti Dayah Mayang Lepe di ujung Penayung, di samping Jamiah Baitur Rahman Banda Aceh. Dalam sebuah naskah kuno Aceh yang berjudul Hikayat Putro Gumbakme adalah berisikan hikayat yang mengisahkan kisah perjalanan hidup Sultanah Tajul Alam Safiatuddin. Begitu juga cintanya kepada suaminya, sehingga ia membangun kandang me yang terletak di samping gunungan Putropa. Di sana juga dijelaskan bahwa Sultanah Tajul Alam Safiatuddin membantu perbelanjaan para penuntut ilmu, di antaranya adalah Abdur Rauf Al-Singkili dalam memperdalam ilmu agama di berbagai kota seperti di Mekah, India, Malaysia, Kudus, dan Baghdad. Dalam masa Sultanah Tajul Alam, kekuasaan politik, ekonomi, dan militer Aceh semakin menurun. Namun perkembangan ilmu pengetahuan berada pada masa keemasan dan sangat gemilang, sehingga beberapa wilayah kekuasaan Aceh di semenanjung Malaysia dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Namun pemerintahan Belanda, Inggris, dan Portugis tetap menyegani pemerintahan Kesultanan Tajul Alam. Pada saat itulah Malaka diperebutkan oleh VOC dan Portugis, tepatnya pada tahun 1639, dan terjadilah Perang Malaka.
Berbagai cara Belanda dan Portugis mencoba menguasai dan melumpuhkan Aceh. Salah satunya dengan memerintahkan Sultan Johor, Sultan Abdul Jalil Riyad Shah III meminang Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin. Namun pernikahan itu gagal karena rakyat Aceh tidak menyetujuinya. Sultanah Tajul Alam mangkat pada tanggal 23 Oktober 1675 hingga kepemimpinan Kesultanan Aceh diserahkan kepada Nakiatuddin dengan gelar Sri Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Syah. Pada masa Ratu Tajul Alam, kekuasaan pemerintahan, politik, ekonomi, militer, dan segala hal diterapkan sesuai dengan sistem Islam. Inilah yang menjadi kunci kekuatan dan rahasia kegemilangan kerajaan Aceh. Sampai ketemu di cerita penuh inspirasi berikutnya.